Hai guys, welcome back to my channel, Medium. Pada kesempatan baik ini, saya akan coba membawakan suatu cara baru untuk meng-create suatu project, terutama project-project yang kompleks. Jadi kita gunakan GetX Framework dengan menggunakan CLI, yaitu command line. Jadi kita mengetik seperti di DOS. Baik, sebelum kita melakukan coding, terlebih dahulu saya akan bawakan sedikit penunjang teori agar secara umum dapat kita pahami bagaimana kita meng-create suatu project menggunakan GetX Framework yang kita gunakan menggunakan command line. Jadi untuk bisa menggunakan GetX ini, saya sudah siapkan di sini note ataupun catatan, yaitu seperti di bawah ini. Pertama kita cek documentation get CLI yang ada di PUBDev. Nanti di sana disampaikan pertama-tama kita mengedit environment variable kita supaya bisa kita melakukannya. Kemudian ada 3 poin yang akan kita ketikkan nanti di DOS-nya untuk meng-create suatu project. Jadi setelah ini dilakukan, nanti langsung project-nya bisa kita lihat. Nah, seperti kalau kita benchmark sebelumnya, kalau kita menggunakan CLI-nya Flutter langsung, yaitu kita mengetikkan Flutter create, terus nama project-nya, project name-nya apa gitu. Sementara kalau untuk perdana, untuk GetX Framework ini, kita harus lakukan dulu 3 baris ini, pub global active get CLI, kemudian Flutter pub global active get CLI, kemudian yang terakhir adalah get create project. Nah, setelah nanti dia terinstall get-nya ini, nanti selanjutnya kita hanya menggunakan seperti yang ada di CLI Flutter ini, tinggal kita ketik get create project, baru ikuti instruksi selanjutnya. Oke, next. Ini sangat bermanfaat sekali, sangat powerful, terutama saya bilang tadi untuk project-project yang complicated. Kenapa? Karena yang pertama yaitu it's easily to create a project, just a minute. Jadi kita meng-create project-nya itu nanti paling di bawah 1,5 menit. Jadi sangat cepat, sangat simple. Kemudian GetX ini sangat mudah untuk merubah route, just a second. Paling untuk merubah route itu paling beberapa detik saja, tidak sampai 1 menit itu sudah bisa rutenya kita rubah. Nanti coba kita pikirkan, kita bayangkan kalau kita main di konvensional merubah route. Jangankan merubah route, kita misalnya ada 2 page, satu main dart-nya ya, kemudian nanti ada screen yang lain. Kalau kita katakanlah screen 2 itu kalau mau kita running pertama, itu main dart-nya kita hapus, dari screen 2 kita pindahkan ke main dart. Jadi terlalu ribet. Ini hanya beberapa detik saja. Kita bisa kita lakukan. Kemudian ini sangat mudah untuk mengetahui dokumentasinya karena kita menggunakan bahasa kita sendiri. Jadi kalau saya sebagai yang familiar dengan menggunakan bahasa Indonesia, saya sebagai orang Indonesia saya bisa gampang menggunakan bahasa Indonesia. Tapi kalau kita sebagai katakanlah orang yang bahasa sehari-harinya itu bahasa Inggris, ya kita bisa menggunakan bahasa Inggris. It's depend your own language. Oke, next. Jadi sesuai dengan
urutannya tadi pertama kita edit environment variable. Jadi kita masuk ya, kita masuk ke pubdev, pubdev atau pubdev bahasa Indonesia. Kita ketik get CLI, nanti di sana akan posisi sekarang yang terbaru akan keluar nanti get CLI 1.8.4. Kemudian readme-nya kita baca, nanti di sana ada official CLI for the GetX framework. Jadi nanti di sana dikatakan yaitu untuk bisa menginstal pub global atau pub global activate get CLI itu harus kita edit dulu sistem di mana Flutter kita install gitu. Dengan cara seperti yang saya kotakin di bawah, nanti akan kita coba. Kemudian nanti poin kedua kita ketik Flutter pub global activate get CLI, dan yang ketiga nanti get create project. Nah, hanya 3 poin. Kemudian kalau kita mau menambah katakanlah page di dalam project kita, nanti bisa kita ketikkan get create page home. Nanti akan kita uji coba. Oke, sesuai dengan apanya tadi, informasi dokumentasi tadi, yang pertama kita cek Flutter installer kita lokasinya di mana. Nah, kalau posisi saya lokasi installer Flutter saya itu ada di D, kemudian di directory Flutter, kemudian bin, case, dan SDK, kemudian bin. Nah, jadi lokasinya ini akan saya edit di environment variable. Oke, jadi diketik dari environment variable, masuk kita ke sistem variable, kemudian kalau kita baru kita new, tapi kalau sudah ada bisa kita edit di pad ini. Maka di pad ini akan kelihatan location ataupun pad di mana aplikasi-aplikasi yang kita install. Jadi yang dimintakan tadi dari documentation tadi yang ini. Nah, ini itu adalah ini. Jadi sudah kita tambahkan. Jadi kalau mau kita tambahkan create new, kita ketik nanti di Flutter bin case dan SDK bin. Nah, oke, kita tambahkan supaya sistemnya ataupun yang tadi bisa kita install. Oke, selanjutnya kenapa dibilang sangat mudah untuk merubah route just a second, hanya beberapa detik saja, itu karena ada reactive state manager di sana. Jadi dengan adanya reactive state manager, yang kata orang state manager itu sangat sulit, sangat ribet, tapi dengan GetX ini itu sangat sederhana karena kita tidak perlu membuat stream controller, tidak perlu membuat stream builder untuk setiap variabel. Anda tidak perlu membuat kelas setiap state, Anda tidak perlu membuat get untuk sebuah value awal atau initial value, dan Anda tidak perlu menggunakan generator code. Reactive programming dengan get semudah menggunakan set state. Nah, dengan set state. Nah, kemudian tadi kenapa saya bilang sangat mudah? Karena tadi ini bisa langsung otomatis kita belajar dengan bahasa kita sendiri. Nah, ini English version, and above atau yang di atas adalah Indonesian version. Nanti kita dalami juga itu bagaimana kita bisa mendapatkan ya own language ya pakai bahasa kita sendiri. Oke, it's easily to create a project, just a minute. Nah, saya bilang tadi. Oke, jadi untuk meng-create project nanti setelah kita lakukan editing tadi ini udah selesai poin yang di atas, kemudian kita meng-create project, nanti langsung bisa kita praktekkan. Ya dengan cara membuat ini tadi, get create project. Jadi kalau udah siap pub global active get CLI, kemudian kita Flutter get global activate get CLI, tinggal kita mengetik get create project. Nah, jadi masuk nanti kita ke DOS, kemudian kita arahkan kemana mau project kita, ke directory mana nanti akan mau kita simpan. Nah, ini saya arahkan ke sini. Nah, selanjutnya tinggal kita, kalau dari awal tadi, ya, ini kita mulai dari awal caranya, nanti kita praktekkan pub global active get CLI. Kita ketik pub global active CLI, nanti sistem akan jalan, ya, dalam beberapa detik. Kemudian setelah selesai,
kita poin nomor 2, Flutter pub global activate get CLI. Oke, setelah kita lakukan nanti jalan dia. Kemudian yang poin nomor 3, get create project, kita ketik sini get create project. Oke, ini secara umum sebenarnya kalau yang tidak diisi tinggal mandatory aja, default apa yang ada di sini tinggal kita next. Jadi kalau kita get create project, ini kita taruh apa get Flutter project karena ini poin nomor 1 get Flutter project, ini tinggal kita enter. Nah, kecuali yang nomor pertanyaan berikutnya atau statement berikutnya, what is your company domain? Nah, ini kita taruh company, misalnya project kita. Dalam hal ini saya taruh com medium Sitom full. Nah, kemudian yang selanjutnya kita defaultnya enter saja. Kalau nomor 1 defaultnya enter, 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 enter. Kemudian tunggu sampai selesai. Nanti ada statement lagi. Nah, di sini poin nomor 1 get X ya. Jadi bukan clean. Ya, ini karena kita tadi bicara tentang get X. Jadi get X kebetulan default, tinggal enter. Defaultnya yes, tinggal enter juga. Nanti sampai dia selesai, nanti akan dia sampaikan di sana running Flutter pubget in my. Jadi directory project kita akan berubah tadi. Kalau tadi my first project CLI, nanti dia langsung dipakaikan underscore secara otomatis. My underscore first underscore project underscore CLI. Jadi dia per suku kata ada underscore-nya. Oke. Udah selesai ini tadi ya. Kemudian kita masuklah ke dalam direktorinya ini, project kita. Jadi setelah masuk kita masuk ke dalam project di sini, tinggal kita masuk ke Visual Studio Code kita, tinggal kita ketik code spasi titik enter. Dia akan otomatis masuk ke Visual Studio Code kita. Kemudian kita build, maka hasilnya akan apa namanya, kalau kita build dan udah virtual device kita munculkan, dia akan langsung nampak di sini. Oke. Nah, jadi setelah kita create project, jadi ini otomatis di-create sama sistem tadi. Ini direktorinya ada root-nya di sini, ada modul default-nya, nanti ada 3 page di sini ya, 3 folder ya. Kemudian masing-masing ini tadi root, ini ada isinya, kemudian view ada isinya, untuk controller ini ada isinya. Ini otomatis dibikin oleh sistem semuanya. Nanti tinggal kita membuat project kita, misalkan project baru, apa namanya, sub projectnya lah. Jadi apa namanya, kita mau buat apa akan kita tambahkan gitu. Dengan cara menambahkannya adalah seperti di sini. Get create page. Misalnya kita mau menambahkan screen 1, nanti seperti tadi yang default kan home, ini bawaannya, screen 1 ini bawaannya. Tapi kalau kita mau membuat lebih dari 1 boleh, nanti screen 1, screen 2, screen 3, dia sudah otomatis membuat page-page dengan folder-folder yang ada di dalamnya. Dan juga rute routes yang ada di application page Dart dan application routes Dart ini secara otomatis sudah skripnya sudah diupdate oleh sistem, sehingga itulah tadi makanya kita melakukan routing atau route itu hanya just a few second, just a second gitu. Nah, inilah tadi salah satu contoh. Kita change route itu tinggal kita masuk dari main Dart-nya saja. Yang tadi bawaannya ini di sini, initial root-nya application page initial, tinggal kita ganti initial root-nya root screen 1, tinggal ini. Paling berapa detik ini. Nanti kalau mau masuk ke screen 2, ini langsung, kalau screen 1 langsung dia masuk ke screen 1. Kalau nanti kita taruh sini screen 2, otomatis masuk dia ke screen 2. Jadi makanya disebutkan sini, it's easily to change the road, just a second. Jadi dalam beberapa detik saja ini udah langsung bisa kita ganti. Oke, tadi udah saya sampaikan juga, all script in application page and application routes that have been updated automatically by system. Oke. Selanjutnya nanti jadi kita nanti langsung coding dulu ya. Nanti baru kita tengok posisi yang ini. Yang di atas kita coding dulu. Oke. Sesuai dengan
amanah yang pertama tadi di sini, kita akan cek documentation get CLI. Oke, kita masuk ke browser kita, masuk ke pubdev, di sini get CLI, enter. Oke, get CLI tinggal kita klik di get CLI di sini, ya. Kemudian di sini akan kelihatan tadi ini getX framework ini, ya. Apa yang harus kita lakukan? Ini tadi udah disebutkan ya, kita prepare ini dulu, ya. Setelah siap nanti kita prepare, baru kita melakukan, kita ketik ini, kemudian ketik ini, kemudian nanti ketik ini. Tadi udah saya pilih-pilih ini kalau case-nya berbeda. Untuk menambah folder, tadi di sini kita ketik ini. Jadi sudah ada di sini. Oke. Selanjutnya kita melakukan, langsung kita lanjutkan saja cmd. Nah, jadi tadi pertama kita siapkan dulu folder kita. Saya biasanya taruh di D, ya. Kemudian folder saya taruh sini selalu di dalam belajar underscore belajar Flutter. Jadi saya siapkan nanti dia di sini. Oke. Jadi selanjutnya kita akan mengaktifkan ini. Ini tadi sistemnya. Oke, kita lihat dulu ya. Jadi karena posisi saya itu ada di D, untuk Flutter-nya ya, D, Flutter ini, kemudian tadi bin, Kids, kemudian dia .sdk, bin. Nah, jadi ini yang akan kita bawa dia ke dalam environment tadi, cmd, environment, sorry. Oke, kita masukkan di sini, kita tengok setting environment, kemudian masuk ke sistem variabel, cari path sini, edit. Nah, inilah dia. Pub bin d flutter bin case sdk bin. Nah, ini saya update sini. Kalau belum ada, ketik new nanti tambahkan gitu. Oke ya. Oke, ini sudah. Ini sudah kita lakukan. Sekarang kita lakukan di sini get project. Kita tinggal copy saja ini. Oke, enter. Taruh di atas saja di sini ya. Oh, sorry. Kita ini dulu ya, nomor 1, nomor 2 ini belum kita buat tadi ya. Ini kita close dulu. Oke. Jadi kita akan lakukan ini dulu. Ya, ini langsung melompat gini, kita skip itu, kita lakukan ini. Oke. Kita tunggu. Nah, inilah yang saya bilang tadi, meng-create a project just a minute. Ini totalnya itu tidak sampai 1,5 menit. Jadi dia create dulu ini sampai selesai, nanti baru masuk yang kedua, nanti baru masuk yang ketiga. Oke, ini kita lakukan dulu. Kita tunggu rekan-rekan beberapa detik lagi. Tapi kalau ini poin 1 dan poin 2 ini sudah pernah kita lakukan, untuk meng-create project selanjutnya tinggal ini saja. Just this one. Oke, yang ini sudah selesai, ini get CLI-nya sudah teraktifkan. Masuk kita ke poin nomor 2. Poin nomor 2, copy. Pastekan dia ke sini, enter. Kita tunggu beberapa detik lagi.
Nanti selanjutnya tinggal create a project. Kita sesuaikan saja nanti project kita itu namanya tadi, apa tadi di sini ya. Tunggu kita tengok dulu. Ini. Nah, ini nanti namanya dia minta di sini My First Project CLI, My First Project CLI. Oke, selesai nomor 2, tinggal nomor 3 selesai ini. Kita samakan dengan yang di teori tadi ya, biar sesuai. Oke, kita create project, tinggal enter saja. Ya ini enter. Kemudian what is the name of project? My First Project CLI. Itu namanya. Kemudian ini your company-nya kita taruh. Saya domain saya itu mediumsitumpul.com. Medium situmpul. Oke, enter. Nah, ini yang lainnya tinggal enter saja ya. Ini kita hanya mengambil framework-nya saja. Oke. Default yang ada di sana kita enter kecuali nanti ya, kecuali yang kita isi. Oke, ini udah mau selesai. Inilah yang saya bilang tadi, kalau kita melakukannya pas meng-create project ini tidak sampai 1,5 menit, di bawah 1,5 menit. Ini saya taruh just a minute, hanya seukuran menitan. Tapi karena kita sekarang posisinya merecord screen-nya, jadi dia bisa jadi dengan recording screen bisa jadi lebih dari 1,5 menit. Tapi kalau tidak sedang merecord kita apa yang kita lakukan itu di bawah 1,5 menit total selesai. Oke, ini coba lihat ini get pattern, ini kebetulan defaultnya ya. Get X pattern, jadi tinggal enter juga ini atau tekan 1 enter. Kemudian ini pun enter, udah hampir selesai. Oke, ya dalam beberapa detik lagi selesai. Oke, udah selesai. Jadi project kita itu ada dibikinnya folder sendiri, My First Project CLI. Oke, sekarang kita masuk ke CD My First Project CLI. Oke, ini di sini. Sekarang tinggal kita masuk ke dalam Visual Studio kita dengan cara ketik code spasi titik enter. Dia akan langsung masuk ke sistem Visual Studio Code kita. Oke, dia sudah masuk, jadi sudah tercreate projectnya. Ini di lib-nya ya. Kemudian di application-nya, ini ada directory atau folder data, ada modules, yang terdiri dari 3 folder lagi, ada bindings, controller, view, kemudian ada root ada application. Nah ini mainnya, ya, ini mainnya. Kemudian ini kalau view, nah ini nanti view kita yang akan mau kita tampilkan, ada tulisan home view gitu. Oke, ini sambil jalan kita buka dulu virtual device kita supaya bisa kita runningkan nanti ya. Oke, oke. Oke, sambil ini jalan, ini sudah tercreate. Sambil menunggu virtual device, saya lanjutkan dulu tadi teorinya. Ini tadi kita sampai di sini ya. Oke. Hop, ini data saya yang lama. Saya coba belajar. Ini dari GetX juga ya. Ada saya coba mempelajarinya. Nanti untuk main ke sini kita akan menggunakan GetX ini juga. Hop. Oke, nanti bisa kita blankkan, kita reset. Oke, sudah selesai.
Ini bisa juga sambil kita run ya, kita run ini. Dia nanti akan menampilkan seperti yang ada di materi PowerPoint. Nah, di materi PowerPoint sebelum masuk ke sini, ini kan ada ya. Nah, ini. Nah, ini. Jadi akan tampil nanti, oh ini yang screen view-nya, yang bawaannya home itu ini ya. Oke, ini kita selesaikan dulu lah biar sampai selesai. Habis selesai karena kita akan meng-create nanti satu lagi di sini ini screen 1, screen 2, screen 3. Ya. Ini bawaan daripada pada saat get create project ini akan bisa ditampilkan. Oke. Ini kita lihat dulu hasilnya. Nah, ini tergantung daripada komputer ataupun laptop rekan-rekan. Lambat cepatnya kita membuild. Ya. Oke, tapi kalau di laptop saya, kalau tanpa kita merecord, itu dari 30 detik sampai 60 detik. Tapi karena posisi sekarang ini kerja komputernya juga merecord apa yang sedang saya lakukan, jadi memang pasti dia di atas 1 menit lah, di atas 1 menitan untuk menampilkannya di layar. Oke, nanti kalau ini sudah di layar, kita akan coba. Nah, ini sambil kita lihat tadi ya, yang dilakukannya di sini, ini itu nah, untuk modulsnya itu ya bawahnya itu hanya home saja. Jadi kalau kita create nanti misalnya page screen 1, screen 2, dan screen 3, nanti dia di bawah modul ini ada home, ada screen 1, screen 2, screen 3. Dan script-nya, default-nya dia akan otomatis tercreate. Oke, ini sambil kita tunggu saja, nanti kita lihat di sini ya. Tadi untuk isi-isinya ini sebenarnya ini sudah ada. Nah, ini misalkan ini main-nya ya. Ini kita taruh di bawah sedikit biar nampak ya. Oke, ini main-nya. Kemudian ini di modul sini ada foldernya, bindings, controller, sama view. Jadi kalau untuk yang mau kita tampilkan di layar komputer kita itu, maksud saya di layar smartphone kita itu adalah yang di directory view sini. Jadi contoh yang case ini yang akan mau tampil di sini itu adalah yang ini defaultnya bawaannya sebelum kita melakukan coding. Ini mau kita apakan? Ini defaultnya menampilkan tulisan di application bar-nya ada home view, kemudian di bodinya ada home view is working. Nah, nanti akan tampil di sini untuk view. Sementara untuk controller-controllernya nanti ada di sini. Nah, ini controllernya, home controller. Tapi controller ini nanti akan secara otomatis berubah pada saat kita membuat screen-screen baru. Demikian juga yang lainnya. Ini masih default. Jadi ada beberapa misalnya controller di sini. Ini ada kasih catatan langsung dari sininya. Pada saat kita nanti lakukan itu di root ya, jangan kita melakukan perubahan karena sistem akan melakukan update script. Nah, contoh seperti ini. Don't edit. This is code generate via package get CLI. Garing get CLI dart. Jadi otomatis tercreate ya. Oh, tidak apa-apa rekan-rekan. Karena recording makanya dia ya cukup lama juga melakukan ini. Mungkin bisa jadi 2 menitan ya. Karena sambil merecord dia. Nah, ini yang tadi ya. Oke, kita tunggu saja biar penjelasan saya ini sistematik. Dia masih membuild. Ya,
Mungkin dalam beberapa detik lagi mudah-mudahan ini resultnya di gadget kita atau dalam hal ini di virtual device akan muncul. Jadi apa yang saya jelaskan tadi di materi PowerPoint itu akan kita praktekkan di sini. Sehabis dia tampil di sini, kemudian kita bikin page baru, kita taruh nanti screen 1, screen 2, screen 3, biar nampak sesuai dengan apa di teori, akan tercreate dia secara terstruktur. Kemudian ini dari home view-nya akan kita routingkan dia menjadi ke screen 1. Itu saya bilang tadi just a second, karena dalam beberapa detik saja dia akan otomatis berubah. Tidak beda sekali kalau kita menggunakan basic Flutter tidak menggunakan getX. Jadi kalau kita mau merubah yang pertama kali dia akan dieksekusi filenya adalah file main.dat. Jadi kalau saya mau merubah ada screen 1 di file lain, maka file tersebut akan saya copy ke main.dat. Yang isi di main.dat itu akan kita hapus atau di replace ditimpa gitu. Baru bisa. Jadi lebih ribet untuk melakukannya. Tapi kalau dengan getX ini, itu cukup kita nanti tinggal mengganti rutenya. Kebetulan tampil di depan sini, initial root-nya ini, kita tinggal ganti routes.screen 1. Dan itu pun tinggal milih, nggak kita ketik-ketik lagi, karena sudah ada dia sebenarnya, nanti akan nampak di interaktifnya gitu. Oke, di virtual device kita ini sudah tampil, sudah berubah menjadi widescreen dengan tulisan F. Flutter maksudnya di sini. Dia sekarang sinkronisasi file untuk device kita. Oke, dalam beberapa detik lagi akan tampil akan berubah tulisan F menjadi screen bawaan Grid Project. Oke, widget tree-nya sudah oke. Hasilnya udah nampak, kita lihat di layar. Ini home view. Home view is working. Oke, sekarang kita coba sesuai dengan teori tadi untuk menambah misalnya membuat proyek baru kita. Tadi di sini ada di sini ya. Ini. Nah, ini. Jadi kalau kita get page screen 1, oke kita langsung saja ini dari ini ya. Udah pernah saya lakukan di sini. Nah, ini get page screen 1 ya. Tinggal kita enter saja di sini. Ya. Ini. Oke, saya enter. Dalam beberapa detik, mungkin 3 detik sampai 5 detik dia sudah jadi. Jadi bisa kita lihat di sini, di modul, itu ada di modul. Nah ini, tadi hanya home saja ya di modul ini, ada screen 1. Kalau kita buat screen 2-nya lagi di sini, page screen 2, kita enter, nanti screen 2 akan muncul di sini. Nah ini screen 2. Dan rutenya tadi sebentar merah dia ini langsung normal lagi, itu artinya dia sedang mengupdate. Nah, oke, saya bikin satu lagi, update screen 3, kita enter, dalam beberapa detik nanti ada screen 3, nanti akan merah sementara ngupdate rutenya. Oh, dia langsung ya, ini rutenya, ini screen 1, 2, 3, ini langsung bisa kita lihat di sini, dia rutenya itu dia otomatis terupdate. Ini saya save dulu ya, saya save. Kemudian kalau saya lihat di sini, hapus dulu yang lama ini. Rutenya screen 1, 2, 3, ini nggak ada saya ketik, dia otomatis terupdate. Jadi sekarang kalau kita mau misalnya rutenya ini berubah, katakanlah tadi ini dia initial page-nya ini ya, oke ini bawaan aslinya saya remark dulu, saya akan mau dia yang pertama di run adalah misalnya screen 1, ini tinggal kita ketik saja sini routes, atau kita taruh aja screen 1 sini, dia akan otomatis muncul bawahnya. Ini route screen 1. Ini koma. Oke, ini tinggal kita run. Ini artinya dari
main dot ini akan mengarahkan ke screen 1, nanti ini otomatis berubah. Oke, dalam beberapa detik, 30 sampai 60 detik, maka ini akan otomatis berubah. Oke, sambil ini berubah, nanti bisa kita lihat hasilnya. Saya akan jelaskan nanti lanjutannya, ini tinggal sedikit lagi ya, mengenai tadi ada beberapa saya sampaikan mudah karena dia just your own language. Nah, ini kita lanjutkan ke sana. Ini kita parkir dulu. Oke. Untuk melihat itu, kita taruh di pubget kita ya di sini. Kita klik get sini. Dia posisi versi terbaru sekarang adalah get 465. Ya, di bawahnya, di sini bisa kita pilih language-nya. Jadi kalau kita pilih Indonesian language, maka seluruh yang ada di bawahnya tadi ini sudah berubah isinya menggunakan bahasa Indonesia. Kita enter tentang Get, maka penjelasannya bahasa Indonesia seperti ini. Get adalah solusi ekstra ringan dan powerful untuk Flutter dan sebagainya. Oke, kemudian untuk menginstalnya, ini definisinya kita copy ke sana dan lain sebagainya. Untuk importnya begini. Nah, ini untuk yang GetX yang setelah kita lakukan tadi itu otomatis dilakukan karena menggunakan kita apa istilahnya itu ini framework GetX framework yang menggunakan CLI tadi. Jadi itu semuanya akan terjadi secara otomatis. Kemudian selanjutnya ini pun udah otomatis terinstall ya karena kita menggunakan GetX framework. Nah, kemudian salah satu keuntungannya yang powerful lagi adalah ini reactive state manager. Jadi sebelum ada menggunakan GetX ini kita melakukannya itu kita buat stream controller, stream builder dan sebagainya ini kita ketik secara manual. Tapi dengan menggunakan GetX ini state manajernya itu sudah otomatis terbentuk. Sehingga ya salah satu keuntungannya tadi saya mau merubah route dari home-nya ke screen 1 itu tinggal just a second. Paling kira-kira 3 sampai 5 detik dia rutenya sudah berubah. Nah, ini Indonesian language-nya ini versi English language. Karena tadi kita di sini bisa kita pilih bahasanya. Nanti sebentar ini langsung kita praktekkan. Oke, ini GetX, ini di teorinya bisa langsung kita baca, ada beberapa di sana ya. Ini road management dan lain sebagainya. Makanya tadi saya sampaikan bahwa Flutter Android ini how to create project default ya by using CLI command line, yaitu DOS yang kita ketik-ketik dengan menggunakan GetX framework. Dia itu sangat gampang, sangat easily karena just a minute meng-create projectnya, sangat easily to change the road just a second, it easily to know the documentation just your own language. Nah, itu beberapa. Oke, sebelum saya akhiri, kita tengok dulu hasilnya yang tadi ya. Ini tadi. Nah, ini sudah berubah ke screen 1. Tadi kan home ya. Jadi mau merubahnya itu tadi sangat sederhana sekali, yaitu dengan cara merubah rutenya. Tadi dari initial route menjadi ke screen 1. Kalau mau ke screen 2 tinggal ketik screen 2 dan lain sebagainya. Jadi itu rekan-rekan untuk hari ini masalah project yang telah saya jelasin. Semoga bermanfaat bagi rekan-rekan yang merasa bahwa penjelasan ataupun materi ini ada manfaatnya. Mohon di subscribe, like, dan share. Terima kasih, sampai jumpa, bye-bye.